Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang lambang unsur dan rumus kimia. Nah, lambang unsur ini itu digunakan untuk mempermudah penulisan. Maka dilambangkan dengan lambang unsur dalam bahasa Latinnya. Nah, lambang unsur ini dikemukakan oleh Berzelius. Misalkan ada yang namanya unsur oksigen. Itu lambang unsurnya adalah O. O ini untuk oksigen. Nah, lambang unsur itu selalu diawali dengan huruf kapital. Misalkan ada lagi C. Itu lambang dari unsur karbon. Jadi nanti kenapa K? Nah, karena C ini lebih ke istilahnya bahasa Inggrisnya dari carbon kan tulisannya, makanya lambangnya C. Jadi lambang-lambang untuk unsur kimia itu ada yang berasal dari bahasa Latin, ada yang mirip-mirip bahasa Inggrisnya, atau unsur-unsur yang namanya itu sudah diindonesiakan. Jadi misalkan ada lagi C, yang dari C lagi ada CU, itu nama Latinnya cuprum, tapi nama Indonesianya untuk CU itu adalah tembaga. Nah, lambang ini ada standar internasionalnya yang sudah kita pakai. Jadi, kalau satu unsur itu diawali dengan huruf kapital. Kalau misalkan untuk membedakan nih antara yang C karbon dengan tembaga, maka ada huruf lain di belakangnya. Tapi huruf lainnya itu harus menggunakan huruf yang kecil gitu. Jadi selalu diawali dengan huruf besar tapi belakangnya dengan huruf yang kecil. Berarti ini masih satu unsur. Tapi berbeda kalau misalkan ada unsur HF. Nah, menulisnya begini. Berarti ini terdiri dari dua unsur. Ada H, ada F. Nah, kita cari tahu H itu adalah nama dari hidrogen. Dan F, nanti kalian cari F itu nama dari fluorin. Jadi nanti huruf-huruf ini disesuaikan dengan namanya. Namanya boleh dalam nama bahasa Inggris, boleh dalam nama bahasa Latin, ataupun boleh nama dalam bahasa Indonesia. Nah, jika unsur-unsur ini bergabung, itu membentuk yang namanya rumus kimia. Rumus kimia ini itu untuk molekul-molekul. Jadi nanti kalau misalkan gini istilahnya, kalau ada satu atom bergabung dengan atom yang lain, maka dia akan membentuk molekul. Molekul itu ada dua jenis. Ada yang namanya molekul unsur, ada yang namanya molekul senyawa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa bedanya molekul unsur dengan molekul senyawa. Molekul unsur yaitu jika atom-atom yang bergabungnya sejenis. Misalkan ada oksigen, atom O bertemu dengan atom O, membentuk unsur molekul unsur O2. Nah, sedangkan senyawa jika atom yang bergabungnya itu berbeda jenis. Misalnya ada atom hidrogen bertemu dengan atom klorin, maka akan membentuk
molekul senyawa HCl. Begitu. Nah, yang disebut rumus kimia itu adalah ini. Gabungan dari beberapa atom. Kumpulan dari lambang-lambang atom, mau sejenis ataupun berbeda jenis. Kita sering mengenal di kehidupan kita ya, ada air. Apa ya rumus kimianya? Ya, H2O. Jadi kalau mungkin kalian merasa asing dengan H2O, padahal air sering sekali kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Atau misalkan apa ya? Garam. Garam itu ya NaCl, terkenal dengan NaCl. Terdiri dari berapa ya? Berapa jenis ya ini NaCl? Ya betul, ada 2 jenis. Na satu kesatuan, Cl satu kesatuan. Jadi meskipun ada 4 huruf di situ, kamu lihat yang huruf kapitalnya. Nah, kalau huruf yang kecil ini berarti itu satu kesatuan dengan huruf kapital yang di depan. Nah, dari sini, dari rumus kimia, kita bisa menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Misalkan, saya punya cuka dengan rumus CH3COOH. Nah, kalau yang ditanyanya adalah berapa sih jumlah atomnya? Jumlah atom. Nah, kita hitung. Ini C1. Lalu ada H sebanyak 3. Berarti kalau dijumlahkan 1 dengan 3 sudah 4. Tambah dengan C lagi, berarti 5. Tambah dengan O, 6. Tambah dengan O lagi, 7. Tambah dengan H, 8. Berarti ada 8 atom. 8 atom itu terdiri dari atom apa saja? Nah, ada atom C sebanyak 2. Ada 2 atom C. Lalu ada apa lagi? Ya, ada H. Di sini 3, di sini 1. Berarti 4 atom H. Lalu ada apa lagi? Ya, ada 2 atom O. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanyanya adalah berapa jumlah atom pada 3 molekul cuka. Nah, berarti ada 3 CH3COOH atau 3 dikali CH3COOH tadi ada 8 atom. Berarti totalnya ada 24 atom. Begitu. Jadi tergantung soal. Dicarinya apa? Apakah dicarinya adalah jumlah atomnya atau dicarinya molekulnya atau dicarinya apa? Gitu. Jadi ini adalah lambang dari unsur, lambang dari atom gitu ya. Hanya satu atom namanya apa, satu atom namanya apa. Nah, kalau atom-atom ini bergabung membentuk senyawa, ada molekul senyawa. Tapi nama senyawa itu berbeda dengan nama dari atomnya sendiri. Ini air, padahal tulisannya H sama O gitu. Jadi nama yang terkenalnya biasanya agak sedikit berbeda. Harus hati-hati. Ya, insya Allah dengan banyaknya latihan kamu dapat dengan sendirinya mengetahui lambang kimia beserta nama-namanya.
gitu. Terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu dalam memahami materi lambang, unsur, dan rumus kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.